Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang berbagai aplikasi dari apa namanya diferensial ya. Dan terakhir kita bahas kasus oh ya kita baru bahas elastisitas seperti itu. Ya, kemarin elastisitas permintaan. Dan sebenarnya ini basicnya mikro, jadi saya coba ulang lagi ya. Untuk elastisitas permintaan, kemarin kita udah belajar cara mencarinya, tapi yang perlu saya tekankan bahwa elastisitas permintaan itu kan rumusnya adalah persen delta Q demand persen delta P. Kita tahu di dalam the law of demand, hubungan antara harga ya, perubahan harga dengan perubahan kuantitas permintaan itu berbanding terbalik ya. Jadi ketika harga naik, kuantitas yang diminta akan turun, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi misalnya di sini plus, di sini minus, di sini minus, di sini plus. Maka hasil dari elastisitas permintaan itu sudah pasti dia negatif atau kurang dari nol. Kecuali kita absolutkan ya seperti ini, maka hasilnya jadi lebih besar sama dengan nol. Oke. Okay? Dan untuk mengukur untuk mengkategorikan apakah dia elastis atau inelastis, maka kita lihat dari dampak perubahan harga terhadap kuantitas seperti itu. Ketika misalnya terjadi perubahan harga sebesar 10%, lalu dampak dari perubahan kuantitasnya itu melebihi 10%, ya berarti logikanya ini kan lebih di sini persen delta Q itu lebih besar dari persen delta P seperti itu. Maka ini hasil dari nilai elastisitasnya itu kalau kita absolutin itu lebih dari satu. Kalau tidak diabsolutkan itu hasilnya menjadi kurang dari min satu seperti itu. Ya ini teman-teman harus paham garis bilangannya. Misalnya saya bikin aja nih perubahan harganya tuh, misalnya harganya naik 10%, maka sesuai dengan the law of demand, kuantitas yang diminta itu turun, tapi turunnya taruhlah 20%. Oke. Min 20% dibagi plus 10% hasilnya adalah minus 2. Nah, ini yang terjadi kalau dia tidak diabsolutkan. Tapi kalau diabsolutkan hasilnya sama dengan 2, seperti itu. Ya, jadi tujuan kita mengabsolutkan itu hanya untuk mempermudah aja karena nilai nilai elastisitas diabsolutkan lebih dari satu itu menunjukkan bahwa perubahan persentase persentase perubahan kuantitas itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Kayak gitu. Itu yang mau disampaikan kalau kita mengabsolutkan nilai elastisitas permintaan. Ya. Tetapi nilai realnya dia pasti negatif. Nah, kita tahu bahwa ketika satu di dalam negatif itu misalnya negatif 2, berarti kan negatif 2 tuh kalau secara garis bilangan gitu kan. Ini nol, satu, ini minus satu. Maka kalau misalnya nilainya 2 di sini, maka misalnya nilainya minus 2, maka kalau diabsolutin 2. Makanya konsep elastisitas kalau diabsolutin gitu, itu ketika dia elastis tuh ketika lebih besar dari satu gitu. Tapi kalau nggak diabsolutin, itu kurang dari minus satu. Jadi jangan bingung ya. Kalau misalnya saya bilang elastis tuh ketika nilainya kurang dari min satu. Atau kalau diabsolutin lebih dari satu, seperti itu. Ya, karena ini sama kan ini. Bedanya ini nilai real, nilai realnya, ini nilai absolutnya. Kayak gitu. Ya. Jadi kesimpulannya untuk elastisitas permintaan, dia dikatakan elastis ketika ya dia dikatakan elastis atau dia ya elastis itu kan artinya dia sensitif atau peka terhadap perubahan harga. Nah, dikatakan elastis ketika nilai absolut elastisitas permintaan itu lebih besar dari satu atau nilai realnya itu kurang dari minus satu. Nah, kalau inelastis itu berarti kan ada di sini ya. Misalnya nilai realnya min 0,8. Ya, kalau min 0,8 berarti kan misalnya perubahan harganya 8% gitu ya, plus 8%. Misalnya 10% gitu, tapi kuantitasnya berubahnya kurang dari 10%. Taruhlah 8% seperti itu. Jadi, ya, misalnya harganya itu naik 10%, tapi
perubahan kuantitasnya cuma min 8%. Berarti kan kalau inelastis itu berarti kan persen delta Q itu lebih kecil dari persen delta P. Artinya dia kurang peka terhadap perubahan harga. Kayak gitu. Maka nilainya di sekitar 0 sampai min 1. Ya, jadi nilai kalau inelastis itu ketika em, nilai elastisitas itu berada di rentang min 1 dan 0. Jadi seperti ini. Kalau kita absolutin itu seperti ini. Paham ya? Oke. Nah, ini nilai realnya nih antara 0 sampai min 1 gitu ya untuk inelastis. Tapi nilai kalau diabsolutin itu di sebelah sini. Ya. Jadi berbeda. Terus kalau di P mikro kalian belajar juga ya ada elastis, sebenarnya konsepnya elastis inelastis tapi ada yang elastis sempurna gitu ya. Kalau elastis sempurna itu berarti nilai elastisitasnya eh, kalau elastis sempurna berarti kan dia apa ya, perubahan berarti kan perubahan harganya nol atau tidak ada perubahan harga pun kuantitasnya bisa berubah ya. Itu berarti nilai elastisitasnya minus tahingga. Ya, ya minus tahingga. Kalau diabsolutin jadi tahingga. Oke. Kalau inelastis sempurna itu tetap baik diabsolutin maupun enggak itu sama aja ya. Kan kalau inelastis sempurna artinya berapapun perubahan harganya kuantitasnya tetap sama. Berarti elastisitas atau absolutnya itu sama dengan nol. Kalau elastis uniter itu berarti persentase perubahan harga itu sama dengan persentase perubahan kuantitas. Jadi kalau harganya naik 10%, kuantitas yang diminta turun 10%. Jadi rate-nya sama ya. Berarti kalau elastis uniter itu nilai elastisitasnya sama dengan min 1. Atau kalau diabsolutin itu jadi sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Itu sekedar pengantar untuk elastis permintaan. Sebenarnya saya akan memberikan contoh misalnya kayak ada berapa elastisitas? Ada dua lagi ya, elastisitas penawaran dengan elastisitas produksi. Oke. Kalau elastisitas penawaran, kalau elastisitas permintaan kan dia mau mengukur bagaimana dampak perubahan harga terhadap kuantitas yang diminta. Nah, kalau elastisitas penawaran berarti bagaimana dampak perubahan harga terhadap kuantitas yang ditawarkan. Berarti dari sisi produksi. Seperti itu. Berarti persen delta QS persen delta P. Seperti itu. Kalau elastisitas produksi, itu dia mengukur bagaimana besarnya jumlah keluaran yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input. Ya. Jadi yang mau diukur itu adalah, kalau tadi kan permintaan penawaran tuh yang diukur sensitivitas harga kan. Kalau produksi itu sensitivitas input gitu. Jadi bagaimana dampak perubahan input terhadap output ya. Berarti kalau produksi gitu itu bisa kita bikin seperti ini. Persen delta, taruhlah P ya, per persen delta X. Di mana X itu adalah input, P adalah output. Seperti itu. Proses pengerjaannya kurang lebih sama ya. Tapi nggak apa-apa saya contohin lagi. Misalnya yang penawaran ya. Misalnya fungsi penawaran itu ini kita pakai yang non-linear gitu. Misalnya QS sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari elastisitas penawaran pada saat harganya 10 dan harganya 15. Oke.
kita tahu bahwa di dalam elastisitas penawaran itu dia apa namanya sifat dia berbanding lurus ya. Jadi ketika harganya naik, kuantitas yang ditawarkan akan naik. Begitu pula sebaliknya. Secara intuisi masuk akal ya. Karena ketika harga naik berarti produsen mau produksi lebih banyak kayak gitu. Nah, seperti yang waktu saya ajarkan ya, bahwa elastisitas penawaran elastisitas permintaan itu bisa kita olah ya rumusnya. Jadi seperti persen delta, saya akan ulangi lagi kan, rumusnya adalah persen delta QS persen delta P. Ingat, ini kan berarti Q supply kedua kurang Q supply pertama dibagi Q supply pertama gitu ya. Dibagi P2 kurang P1 per P1. Nah, ini tuh delta Q, yang bawah adalah delta P. Ini jadi delta Q per delta P dikali P per Q. Oke. Ini nanti produksi kita juga pakai yang sama ya, berarti ini Q supply, ini Q supply. Oke. Tinggal berarti yang mesti kita cari adalah dari persamaan fungsi penawarannya, kita cari slope-nya atau delta Q per delta P. Berarti kita turunin fungsi penawaran terhadap harga. Ya, ini min 200 plus 7P kuadrat diturunkan jadi 14P kuadrat ya. Oke, ini adalah slope dari fungsi penawaran. Ya, kita tahu bahwa slope dan elastisitas adalah dua hal yang berbeda. Oke, kita udah dapat slope-nya. Lalu kita tinggal masukin harga dan kuantitas penawaran. Yang kita belum temukan adalah kuantitas penawaran ketika harganya 10 dan ketika harganya 15. Nah, sekarang kita cari aja nih ketika harganya 10. Ya, ini ketika harganya 10, maka slope-nya dia itu adalah berapa? 14 kali 10 kuadrat. Sorry, 7P kuadrat diturunin jadi 14P ya, bukan 14P kuadrat. Maaf. Berarti 14P. Berarti benar ini 140. Yang ini 15 itu 225. 225. Sorry, 15 kali 14 itu 210. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa sih kuantitas penawaran saat harganya 10 dan 15. Saat harganya 10, kita masukin aja ke persamaan ya. Persamaannya ini min 200 tambah 700 ya. Berarti jawabannya adalah 500. Nah, saat harganya 15 berarti min 200 ditambah 7 dikali 225. Kayak gitu. Hasilnya adalah berarti min 200 tambah 575 berarti 1375. Oke. Masuk akal ya. Jadi ketika harganya meningkat, kuantitas penawarannya meningkat. Nah, sekarang untuk mencari elastisitasnya kita tinggal masukin ke rumus. Ya, saat harganya 10, berarti elastisitas adalah tadi delta Q per delta P-nya adalah 140 dikali rumusnya adalah kali P per Q ya, berarti 140 dikali 10 per 500. Hasilnya adalah 2,8. Nah, saat harganya 15, berarti 210 dikali P per Q-nya, P-nya 15, Q-nya adalah 1375. Hasilnya adalah 2,3. Kesimpulannya adalah baik harga 10 ataupun harganya apa? Nah, kalau elastisitas penawaran itu nggak perlu kita absolutin karena dia memang nilainya positif, maka ketika kurang dari 1 itu langsung inelastis. Sama dengan 1 itu elastis uniter. Kalau lebih besar dari 1 itu elastis. Mungkin teman-teman bertanya, bisa nggak elastisitas penawaran sama dengan 0? Bisa, tapi hanya beberapa industri ya sepertinya yang elas. Jadi ketika, ya bisa-bisa sih, kita masukin aja ya 0 sama dengan 0. Ini berarti inelastis sempurna.
Kalau Tahingga kayaknya hampir hampir nggak ada. Oke, tapi bisa kita masukin. Nah, intinya dia nggak perlu diabsolutin seperti itu, ya, karena nilainya emang positif. Nah, berarti kalau kita lihat di sini dua-duanya sama-sama elastis, baik harga di 10 maupun harga di 15. Kayak gitu. Nanti kalau kita lihat ini dia hubungan yang bisa kita pakai turunan itu karena dia hubungan nonlinear ya. Kayak gitu. Kalau misalnya persamaan linear sebenarnya bisa juga diselesaikan dengan cara seperti ini, tapi umumnya kita pakai nonlinear untuk rumus ini. Tapi yang jelas rumus rumus ini itu diturunkan dari rumus turunan, rumus asli. Ini rumus aslinya ya. Ini general general rumus umumnya yang mula-mula lalu diturunkan menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya ya, ada nggak industri yang inelastis sempurna? Ada ya. Itu contohnya industri tanah ya yang bergerak dalam usaha tanah. Karena kalau inelastis sempurna kan berarti berapapun perubahan harganya ya, kuantitas yang ditawarkan itu tetap sama. Nah, kalau tanah itu kan jumlahnya tetap, makanya dia inelastis sempurna. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman belajar di P Mikro, kurva land market itu tegak lurus seperti itu. Oke. Eh itu contoh soal untuk elastisitas penawaran. Untuk elastisitas produksi juga sebenarnya kurang lebih sama ya. Bedanya dia rumusnya adalah bagaimana dampak perubahan input terhadap perubahan output. Tapi saya contohkan saja ya. Misalnya diketahui fungsi produksi, saya bikinnya P ya, saya ganti Q ya sekarang. Misalnya fungsi produksinya itu adalah, misalnya dia memproduksi barang X gitu ya. Fungsi produksinya adalah 6X kuadrat min X pangkat 3. Oke. Nanti kita akan belajar ya bahwa di fungsi produksi umumnya itu lebih bagus digambarkan dalam fungsi kubikal. Nah, ditanya berapakah elastisitas produksi ketika jadi ini kan produksi, X itu adalah input yang digunakan, kayak gitu. Jadi jadi input yang digunakan itu menentukan jumlah output yang diproduksi. Ya, jadi X itu adalah inputnya. Nah, ditanya berapa sih elastisitas produksi ketika dia memproduksi sebesar 3 unit dan 7 unit. Ingat tadi elastisitasnya itu rumusnya bisa dirubah jadi seperti ini. Persen delta Q per persen delta X ya. Q output, X to input. Bisa kita rubah jadi delta Q per delta X dikali X per Q. Nah, turunannya jadi 12X dikurang 3X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita coba cari saat X sama dengan 3, berapa delta Q per delta X-nya. Kayak gitu. Jawabannya adalah delta Q per delta X adalah 12 kali 3, 36. 3 kuadrat tuh 9, 9 kali 3, 27. Berarti 9. Yang ini, delta Q per delta X-nya itu 12 kali 7, itu 12 kali 6 tuh kan, 12 kali 7 tuh 120 kurang 36, 100, 100 kurang 84. 84 dikurang 3 kali 7 kuadrat. 7 kuadrat tuh 49. 49 kali 3 berarti 147. Ya, benar ya. Kalau nggak salah, ya 147. 84 kurang 147, min 63. Jadi sekarang kita udah dapat nilai slope ketika input yang digunakan itu 3 dan 7. Yang mau kita cari adalah berapakah kuantitas yang dihasilkan kalau dia pakai 3 input, 3 unit input dan 7 unit input. Berarti kita cari aja Q3 sama Q7. Oke. Saat menggunakan 3 unit, masukin aja ke fungsinya ya. Berarti 6 kali 3 kuadrat gitu. Dikurang 3 pangkat 3. Berarti itu 54 kurang 27. Hasilnya adalah 27. Lalu saat menggunakan 7, itu berarti
Masukinnya 294 kurang 343, yaitu min 49. Oke, tinggal kita masukin ke rumus aja. Berarti saat menggunakan 3 input, kan rumusnya adalah elastisitas produksi itu delta Q per delta X dikali X per Q. Tadi saat X-nya 3, delta Q per delta X-nya adalah 9. X-nya 3, nah Q saat X-nya 3 itu 27. Ini 9 kali 3, 27, 27 bagi 27, 1. Nah, berarti bisa disimpulkan saat memproduksi 3 unit, sorry, bukan saat memproduksi 3 unit, saat menggunakan 3 unit input untuk produksi, maka dia elastis uniter. Artinya persentase perubahan input sama dengan persentase perubahan output. Kayak gitu. Oke. Jadi rate-nya sama. Nah, kalau X-nya sama dengan 7, berarti persen delta Q per persen delta X-nya itu adalah minus 63. X-nya itu 7. Gitu. Q-nya 17 min 49. Ini hasilnya sama dengan 9. Nah, berarti dapat disimpulkan ketika dia menggunakan 7 unit input produksi, maka elastisitas dia bersifat elastis. Atau kalau kita mau mau kita rubah, misalnya kalau kita input produksinya kita naikin 10%, maka terhadap output dia naik 90% gitu. Jadi rasionya 9 antara persentase perubahan kuantitas, persentase perubahan output dengan persentase perubahan input yang digunakan ya. Lihatnya dari sini aja. Ini rumus elastisasnya. Oke. Ya, itu adalah contoh kasus untuk elastisitas. Sekarang kita akan bahas untuk contoh kasus lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas aplikasinya, yaitu di biaya marginal dan biaya penerimaan marginal, atau kalau dalam bahasa Inggris itu marginal cost and marginal revenue. Oke, yang namanya marginal tuh berarti pengertiannya adalah tambahannya. Jadi kalau misalnya biaya marginal berarti biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk, seperti itu. Kalau penerimaan marginal berarti penerimaan tambahan yang diperoleh dari bertambahnya satu unit output yang diproduksi atau terjual. Sehingga marginal cost itu adalah turunan pertama dari fungsi biaya. Kalau marginal revenue itu turunan pertama dari fungsi penerimaan. Ya, berarti marginal cost adalah turunan dari fungsi cost terhadap fungsi quantity. Kalau marginal revenue itu turunan revenue terhadap quantity. Ya. Oke. Misalnya kita punya fungsi biaya dulu ya. Jadi fungsi biaya itu Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q ditambah 4. Oke. Berarti marginal cost-nya adalah turunan pertamanya, yaitu 3Q kuadrat min 6Q ditambah 4. Seperti itu. Oke. Kalau kita mau mencari marginal cost minimum, berarti kalau kita mau mencari marginal cost minimum berarti kita harus buat turunan dari marginal cost, ya. Kan suatu titik itu akan bernilai minimum atau maksimum atau mencapai titik ekstrim minimum atau maksimum ketika turunan pertama dari fungsi tersebut itu sama dengan 0. Jadi kalau kita mau mencari
kalau kita mau mencari cost minimum sudah jelas itu adalah turunan fungsi cost terhadap quantity sama dengan 0. Ini adalah cost minimum. Tapi kalau dicari marginal cost minimum, artinya kita mau cari berapa sih tambahan biaya yang paling kecil ya. Jadi mesti produksi berapa supaya tambahan biayanya itu paling kecil. Berarti kita nurunin marginal cost terhadap quantity. Seperti itu. Ini baru marginal cost minimum. Ya, apakah kita bisa cari marginal cost minimum? Bisa ya. Ini diturunin jadi berapa nih? Kalau diturunin sekali jadi 6Q min 6. Seperti itu. Ya. Ketika 6Q min 6, ini kan turunan marginal cost terhadap quantity. Sama dengan 0, berarti dapat nilai Q sama dengan 1. Ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa marginal cost paling kecil ketika memproduksi 1 unit dengan marginal cost sebesar, masukin aja. Ya, kalau kita mau tahu marginal cost-nya tinggal masukin nih. 3 dikali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 ditambah 4. Ya. Ini berarti 3 dikurang 6 ditambah 4. 3 kurang 6 itu min 3. Min 3 plus 4 sama dengan 1. Nah, jadi marginal cost minimumnya itu berada ketika dia memproduksi di 1 unit dan marginal cost-nya sebesar 1. Seperti itu. Nah, berapakah cost ketika marginal cost-nya minimum? Nah, bukan masuk ke sini ya. Kalau ini kan cost minimum. Nah, kita mau cari berapakah biaya ketika marginal cost minimum. Nah, berarti logikanya adalah kita udah dapat key star-nya nih, key yang meminimumkan marginal cost. Berarti kita tinggal masukin key yang ini ke fungsi cost-nya. Yang ini. Ya, fungsi semulanya. Yang ini, masukin aja. Berarti ketika jadi cost ketika key-nya sama dengan 1, yaitu ketika marginal cost minimum, berarti 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 6. Oke, ini saya ada kurvanya ya. Terbukti bahwa, nah ini kalau kita lihat nih marginal cost kan 3Q kuadrat min 6Q plus 4 ya. Berarti dia fungsi kuadratik. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, sudah jelas. Lalu kita tahu tadi dari hasil perhitungan kita dapat marginal cost minimum di sini. Ya, ketika dia produksi 1 unit, di mana marginal cost-nya sama dengan 1 ya. Jadi sumbu ini memberikan nilai dari cost atau marginal cost. Nah, ini key yang diproduksi. Nah, tadi kita tahu bahwa marginal cost minimum itu sama dengan ketika marginal cost-nya bernilai 1 dan ketika key yang diproduksi 1. Di mana saat marginal cost 1 dan key-nya 1 itu cost-nya sama dengan 6. Seperti itu. Ya. Nah, ini fungsi cost-nya, ini fungsi cost kubikel. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dia kasus untuk marginal revenue. Nah, kalau di sini saya ada ininya ya. Misalnya fungsi marginal revenue gitu. Kan marginal revenue itu berarti kan turunan pertama dari fungsi revenue terhadap quantity. Oke. Nah, kita tahu bahwa total revenue adalah price kali quantity. Nah, di sini saya mau, karena matematik ekonomi banyak menyenggol ekonomi mikro ya, jadi saya tetap akan jelaskan insight dari ekonomi mikronya. Jadi, total revenue itu, kan kita bahas marginal revenue atau penerimaan marginal, berarti kita juga bahas total penerimaan atau total revenue. Itu rumusnya selalu price dikali quantity. Nah, tetapi ada dua macam nih jenisnya. Yang jelas gini, total revenue udah pasti dia gini ya. Saya bisa tulis begini ya, sama aja ya. Jadi yang namanya total revenue itu sudah pasti price kali quantity. Tapi macam-macam, ada dua jenis, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, apa bedanya? Yang membedakan adalah ini untuk perfect competition market. Ya, saya singkat dengan PCM.
Kalau yang ini untuk imperfect competition market. Apa bedanya? Bedanya terletak pada fungsi harga. Ya. Kalau di persaingan sempurna, harga itu konstan. Harga tidak dipengaruhi dari fungsi permintaan. Itu persaingan sempurna. Kenapa? Karena harga terbentuk dari equilibrium. Jadi antara fungsi permintaan, fungsi supply itu dapat equilibrium harga. Nah, itu adalah harga yang ditetapkan untuk dijual. Jadi, harga per unit itu tetap konstan sifatnya. Berapapun unit yang dijual, harganya tetap segitu. Itu kalau dalam pasar persaingan sempurna, ya. Makanya nanti kurvanya itu dia seperti ini kalau di pasar persaingan sempurna. Price sama dengan marginal revenue. Seperti itu. Ini kita juga sebut sebagai elastis sempurna ya. Kurva seperti ini. Yaitu perfect competition market, harganya konstan berapapun unit yang dijual. Kalau ini, harga mengikuti fungsi permintaan, atau pada dasarnya sebenarnya PQ ini adalah, ini KD ya, ini adalah inverse demand function, gitu. Aslinya mah, fungsinya adalah Q dalam kurung P. Ini demand function. Jadi dari demand function, dirubah jadi inverse demand function seperti ini. Nah, inverse demand function ini menjadi fungsi harga. Nah, karena revenue adalah price kali quantity, nah, karena harganya dipengaruhi oleh permintaan, berarti dia jadi fungsi linear. Kalau ini kan konstan nih, fungsi linear. Makanya revenue itu ada kemungkinannya bisa, revenue itu nggak mungkin konstan ya. Revenue itu linear dan non-linear. Fungsi revenue akan linear ketika dia di persaingan sempurna, di mana harga itu konstan. Tapi di imperfect competition market, di mana fungsi harga itu fungsi linear, kita tahu bahwa fungsi linear dikalikan variabel yang sama itu menjadi non-linear, seperti itu. Apalagi fungsi harganya non-linear, sudah pasti revenue-nya juga non-linear. Malah kalau misalnya ini kuadratik, revenue-nya kubikel, seperti itu. Kalau di sini linear, revenue-nya kuadratik. Kalau di sininya kuadratik, di sini kubikel, seperti itu. Oke. Nah, di sini jadi kalau ada soal seperti ini, andaikan fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 16 min 2 Q. Nah, tapi ini harusnya ada keterangan tambahan di mana pada suatu pasar persaingan tidak sempurna, kayak gitu. Karena kalau dalam pasar persaingan sempurna, sekalipun fungsi permintaan seperti ini, bukan berarti ini mencerminkan harga yang ditetapkan, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara nyari fungsi revenue-nya? Berarti revenue adalah price dikali quantity. Inilah revenue-nya. Seperti itu. 16 Q min 2 Q kuadrat. Kurvanya menjadi seperti ini. Ya. Terus, nah ini adalah berarti ini fungsi penerimaannya. Lalu marginal revenue berarti turunan pertama ya. 16 Q dikurang 2 Q kuadrat diturunin itu jadi 16 kurang 4 Q. Nah, kita mau mencari berapakah marginal revenue maksimum. Kayak gitu. Oh, ini kasusnya bukan marginal revenue maksimum ya. Kita mau mencari penerimaan maksimum. Ya. Kalau penerimaan maksimum berarti kan turunan revenue terhadap quantity harus sama dengan 0. Atau dengan kata lain nilai marginal revenue sama dengan 0. Nah, ketika ini sama dengan 0 ya. Ketika marginal revenue sama dengan 0, dapat Q-nya sama dengan 4. Maka kita mau tahu nih berapakah harga dan kuantitas yang memaksimumkan penerimaan. Berarti jawabannya adalah Q star sama dengan 4, seperti itu. Berarti masukin ke fungsi harga ya, 16 dikurang 2 kali 4. Nah, ternyata supaya penerimaan itu maksimum, harganya harus sama dengan 8. Dan penerimaannya ada di angka 32. Dari kurva ini kalau kita gambarkan kurvanya benar. Revenue-nya ada di sini. Yaitu ketika harga sama dengan ketika revenue sama dengan 32. Ini adalah revenue maksimum. Nah, revenue maksimum sebesar 32 ketika kuantitasnya sama dengan 4 di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, ini fungsi harganya, ini fungsi marginal revenue-nya. Seperti itu. Nah, inilah sebabnya kenapa nanti kalau kalian juga belajar pengantar mikro,
itu ini tuh slope-nya sama apa? Ini derajat ini sama ya. Karena pada dasarnya MR itu setengahnya P. Ya, jadi kan P sama dengan A min BQ. Nah, kalau dalam pasar persaingan tidak sempurna dengan asumsi fungsi permintaan itu adalah bentar. Ya, dengan asumsi fungsi permintaan linear, ya, ini harus dipenuhi. Maka dalam pasar persaingan tidak sempurna itu fungsi inverse permintaannya seperti ini atau fungsi harga dan fungsi marginal revenue-nya akan menjadi seperti ini. Kenapa demikian? Nah, kita bikin aja ini kan P sama dengan A min BQ. Berarti TR sama dengan P dikali Q. P kali Q itu sama dengan AQ min BQ kuadrat. Ya kan? Berarti marginal revenue-nya adalah A min 2BQ. Tuh. Terbukti ketika P itu A min BQ, MR adalah A min 2BQ. Tapi ini hanya berlaku kalau P sama dengan A min BQ. Atau dengan kata lain, demand function atau inverse demand function itu linear. Kalau dia kuadratik atau kubikel, ini nggak berlaku. Ya, kita bisa lihat slope-nya selisihnya setengah ya. Ini min 1, ini min 2. Makanya derajat di sini dengan di sini itu sama. Seperti itu. Oke. Kalau teman-teman ingin gambarkan kurvanya gitu, teman-teman kan tahu ya ini 08 nih gampang lah ya. Maksudnya berarti kan kita nyari berapa revenue berapa kuantitas yang diproduksi ketika revenue-nya sama dengan 0. Nah, kan 16 Ki min 2 Ki kuadrat. Ya, logikanya berarti dia revenue-nya sama dengan 0 ketika tidak produksi sama sekali dan berapa unit. Berarti ya tinggal bikin aja 16 Ki min 2 Ki kuadrat sama dengan 0. Bisa bikin berarti 16 Ki sama dengan 2 Ki kuadrat. Ini dibagi Ki bagi Ki jadi 16 sama dengan 2 Ki. Berarti jawabannya Ki sama dengan 8. Untuk solusi keduanya. Jadi kalian kalau pas gambar kurva 0 sama 8. Terus titik puncaknya ketika Ki sama dengan 4. Nah, kalau kalian mau tahu nilai ini 32 ya kan kalian tadi berarti caranya adalah kalian ya kalau kalian mau tahu nilai 32 ya berarti kalian harus tahu Ki yang memaksimumkan penerimaan. Masukin ke fungsi penerimaan kayak gitu. Hasilnya adalah 32. Oke, itu adalah untuk kasus fungsi permintaan. Nah, selanjutnya ada aplikasi lain yaitu marginal utility. Oke. Marginal utility dan marginal product. Oke. Ya, marginal utility dan marginal product ya. Kalau marginal utility pasti teman-teman sudah pelajari ya di pengantar mikro. Ya. Ya, teman-teman sudah pelajari di pengantar mikro gitu ya. Marginal utility itu artinya utilitas tambahan yang diperoleh konsumen ketika menambah satu unit barang. Ya, jadi marginal utility adalah turunan pertama dari total utility terhadap quantity yang diproduksi. Quantity yang dikonsumsi. Ya. Misalnya di sini fungsi utility-nya adalah ini 90 Ki min 5 Ki kuadrat. Maka marginal utility-nya adalah turunan pertamanya yaitu 90 dikurang 10 Ki. Seperti itu. Nah, untuk mencari utility maksimum itu berarti marginal utility sama dengan 0. Seperti itu. Berarti kalian bikin MU sama dengan 0. Berarti 90 dikurang 10 Ki sama dengan 0. Berarti kan 10 Ki sama dengan 90. Berarti dapat Ki star-nya adalah 9. Seperti itu. Jadi kita asumsikan fungsi utility-nya adalah fungsi kuadratik yang non-linear atau kuadratik seperti itu. Nah, berarti
kita udah tahu nih di sini ya, utility maksimum ketika konsumsi di 9 unit. Untuk mencari utility maksimumnya ya tinggal masukin ke fungsi utility ketika key-nya 9. Jawabannya adalah 405. Seperti itu. Oke, jadi dapat 9 sama 405. Ini sebagai ini nyebutnya X puncak gitu ya. Ini Y puncak. Oke. Terus marginal utility-nya gambarin. Nah, nanti di sini bersinggungan ya. Di sini ini ketika MU sama dengan 0 ya. Terus untuk tahu titik 018 sama kayak tadi ya. Saya tinggal kalian masukin 90 key. Jadi kalian pada saat kapan utility sama dengan 0? Jawabannya ya saat tidak mengonsumsi sama sekali dan saat mengonsumsi sekian unit. Berarti untuk tahu sekian unit berarti 90 key min 5 key kuadrat sama dengan 0 ya, utility ketika utility sama dengan 0. Dapat berarti 90 key sama dengan 5 key kuadrat. Ini bagi key, ini bagi key. Berarti 90 sama dengan 5 key, dapatlah key sama dengan 18. Oke, seperti itu. Ya, itu adalah saat utility-nya 0. Sekedar info juga untuk yang terutama untuk anak ISP atau ilmu ekonomi, nanti waktu kalian dapat mikroekonomi 1 di intermediate ya, nanti belajar jenis-jenis fungsi utility. Nah, ini bukan fungsi utility yang baik ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian belajar utility itu syaratnya adalah fungsi utility itu harus memiliki ciri khas MU lebih besar dari 0. Oke, ini sekedar ini aja ya, informasi. Sedangkan ini kita bisa lihat bahwa MU-nya bisa kurang dari 0, berarti ini bukan fungsi utility yang baik. Karena kalau dalam konsep utility, ketika mengonsumsi lebih banyak dia harus selalu lebih baik, sekalipun tambahannya itu mendekati 0. Nah, kalau ini kan enggak. Ini dia hanya menjadi fungsi utility yang baik ketika konsumsinya sampai 9 unit. Tapi ketika konsumsinya berkurang, ketika konsumsinya bertambah dari ketika bertambah dari titik 9 ini, utility-nya berkurang. Berarti dia bukan fungsi utility yang baik. Ini sekedar info aja ya untuk yang ilmu ekonomi. Oke. Lalu ya yang terakhir adalah ini marginal product. Oke. Kalau marginal product berarti produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Nah, fungsi produksi itu kubikel ya, seperti fungsi biaya juga. Nanti ini bisa kita jelaskan kalau nanti udah belajar tentang hubungan average dan marginal. Seperti itu. Ya, ini misalnya fungsi produksinya seperti ini. 9x kuadrat dikurang x pangkat 3. Seperti itu. Ya, jadi x itu tadi inputnya. Nah, berarti marginal produknya adalah turunan pertama dari fungsi produksinya. Menjadi 18x min 3x kuadrat. Untuk mencari output maksimum, ya, supaya kita mau tahu berapa input yang harus digunakan untuk mendapatkan output maksimum. Berarti caranya adalah kita menurunkan fungsi produksinya. Diturunkan terhadap input. Jadi turunan fungsi produksi terhadap input sama dengan 0. Ya, itu harus berarti ya harus sama dengan 0. Berarti ini diturunkan sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Nah, ternyata dapat X sama dengan 6. Dan ketika X sama dengan 6, P-nya 108. Nah, berarti di sini nih. Nah, terbukti bahwa produktivitas maksimum itu ketika memakai 6 unit input dan menghasilkan output sebesar 108 produksi. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika produksinya itu maksimum, berarti marginal productivity sama dengan 0. Marginal productivity sama dengan 0 berarti menunjukkan bahwa tambahan input sedikit apapun itu dampaknya terhadap output sama dengan 0. Artinya udah nggak ada efek penambahan lagi. Artinya dia udah mencapai titik kritis. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kurvanya nih. Ketika MP sama dengan 0, produksinya ada di titik kritis yang maksimum.
Nah, ketika nambah input justru malah menurunkan produksi seperti itu. Ya, makanya kurvanya dia seperti ini. Oke. Itu adalah untuk ini ya, aplikasi dari diferensial.